welcome back to this channel. Kali ini aku mau ngebahas tentang rumah, home sweet home. Rumah, memiliki rumah adalah keinginan setiap orang, bahkan seluruh orang di dunia, di belahan manapun pasti kepengen punya rumah, bener gak? Tapi sayangnya semakin banyak orang yang pengen punya rumah, semakin sedikit lahan tanah yang tersedia. Ditambah lagi harga tanah yang naik, yang selalu naik setiap tahunnya menjadi problematika tersendiri. Kali ini aku mau ngebahas tentang rumah subsidi yang kebetulan aku sama suami aku beli. Kebetulan juga rumahnya itu ada di kabupaten di daerah Bogor. Sebenarnya pengen banget di kota, cuman sayangnya harga rumah di kota itu pastinya lebih mahal dibandingkan di kabupaten. Karena apa? Salah satu faktornya itu adalah lokasi perumahan-perumahan di kota itu strategis. Jadi kalau misalkan mau ke tempat A, mau ke tempat B itu gampang banget. Pengen rumah subsidi, kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi. Misalnya kayak bangunan yang bagus, yang bahan bangunannya kokoh. Karena rata-rata rumah subsidi itu sudah memiliki standar tersendiri gitu. Jadi hampir semuanya tuh sama, paling cuma beda model aja. Waktu pertama kali aku beli rumah tuh aku sempet bingung antara rumah komersil atau subsidi. Kita tuh lebih mikirin ke angsuran setiap bulannya, sanggup apa enggak, masih bisa makan atau enggak, kebayar listrik atau enggak, masih bisa kebayar air atau enggak. Insya Allah lah ya, kalau misalkan suatu hari punya uang lebih, punya rezeki lebih, kita bisa ngerenov rumah gitu. Harga rumah aku itu sekitaran 150-an juta, jadi masih di bawah 200 juta lah ya. Itu untuk rumah di daerah kabupaten. Nah, untuk persyaratannya ketika kita mau membeli rumah, pertama kita harus booking fee. Jadi kayak kita tuh harus membayar dulu uang muka di awal. Uang mukanya itu 8 juta yang rumah aku ini, dan akadnya itu 8 juta. Jadi total uang muka sama akad itu 16 juta. Ini suara aku makin kecil ya guys, karena di samping aku tuh ada anak aku yang lagi tidur. Dan enaknya perumahan aku ini itu uang muka itu bisa diangsur selama 3 kali. Dan ini tuh jarang banget perumahan yang bisa mengangsur uang muka ya. Kalian harus ingat omongan aku, kalau rata-rata perumahan itu memberikan persyaratan kayak gini. Apabila terjadi pembatalan sepihak atau KPR tidak disetujui, maka pihak bank mengembalikan DP dengan potongan 1,5% dari harga jual. Dan apabila terjadi pembatalan sepihak dan rumah sudah mulai dibangun atau sudah dibangun, maka pengembalian DP dipotong 5% dari harga jual. Jangan sampai kalian bayar uang muka tapi kalian belum pernah bertatap langsung sama si rumah itu. Jadi kalian belum pernah lihat lokasinya, jalurnya kayak gimana, suasananya kayak gimana. Jangan sampai kalian belum pernah lihat itu semua tapi kalian udah bayar uang muka. Kalau kalian udah yakin sama rumah itu, terus kalian udah booking fee, udah bayar uang muka juga, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan berkas-berkas yang diminta dari pihak bank. Yang pertama itu KTP. KTP itu wajib banget kalian harus punya, dan kalau bisa KTP terbaru yang seumur hidup, bukan KTP yang lama. KTP suami istri kalau misalkan kalian sudah berkeluarga, atau misalkan kalian belum menikah pun ya kalian cukup sertakan KTP pribadi kalian aja. Yang kedua itu ada kartu keluarga juga wajib. NPWP kalau misalkan kalian sudah bekerja. Surat nikah beserta isinya untuk pasangan suami istri. Ini cukup satu rangkap aja, bolak-balik, nggak perlu harus 2 biji untuk suami istri, nggak perlu. Terus yang kelima itu ada slip gaji 3 bulan terakhir. Yang keenam surat keterangan kerja aktif. Nah, kalau nggak salah surat keterangan kerja aktif itu ada tanda tangan, harus ada tanda tangan dari manajer atau atasan kalian. Ada rekening koran juga 3 bulan terakhir. Surat pernyataan tidak memiliki rumah. Nah, surat pernyataan tidak memiliki rumah itu bisa diminta di kelurahan. Kalau nggak salah ada tanda tangan kitanya sebagai pengaju, terus juga tanda tangan lurah. Ada juga surat pernyataan penghasilan,
materai 24 lembar. Untuk materai yang dipakai itu materai yang 10.000 guys. Foto 3x4 2 lembar. Jadi kalau misalkan suami istri, untuk suami 2 lembar, untuk istri 2 lembar juga, jadi total 4 lembar. Dan jangan lupa masing-masing foto, setiap foto itu dikasih nama, biar kalau misalkan jatuh itu bisa kelihatan, oh ini punya si A, oh ini punya si B. Setelah semua persyaratan kalian sudah terkumpul, nanti pihak developer akan menghubungin kalian buat melakukan akad dengan pihak bank dan juga dengan pihak notaris. Untuk akadnya sendiri itu ditentukan dari pihak bank, untuk harinya, untuk jamnya, dan kalau bisa kalian sudah prepare untuk menyiapkan libur di hari akad tersebut. Ketika jadwal akad sudah ditentukan tapi kalian gak bisa nih, nah itu nanti kalian bakal nunggu lama lagi untuk melakukan akad, bisa sebulan atau 3 bulan selanjutnya. Proses akadnya sendiri tuh kayak gimana sih? Aku bakal kasih gambaran ke kalian. Pertama aku ngelakuin proses akad dengan notaris, jadi notaris itu ngejelasin semuanya dan aku tuh lupa apa aja yang dijelasin karena udah lama banget. Kalau nggak salah waktu itu aku akad itu bulan Mei, aku tag video ini tuh bulan Desember, jadi udah berapa bulan tuh guys, hitung deh aku lupa. Dan waktu itu juga aku nggak fokus apa aja yang diomongin karena aku bawa anak, jadi yang fokus dengar itu suami aku, jadi aku cukup tanda tangan apa yang diminta sama pihak notaris. Setelah proses tanda tangan selesai sama pihak notaris, selanjutnya itu tanda tangan perjanjian dengan pihak bank, dan banyak banget berkas yang harus ditandatangani, jadi kalian harus siap pulpen. Setelah selesai melakukan akad dengan pihak bank dan juga dengan pihak notaris, nanti selanjutnya bakal ada serah terima kunci dari pihak developer. Oh iya, dari proses akad tersebut kita tuh membawa pulang surat pernyataan yang intinya itu adalah kita setuju dengan semua persyaratan yang diajukan dari pihak bank. Ada surat izin dan persetujuan untuk memasuki pekarangan tempat tinggal. Apalagi ya? Oh, dan juga surat pernyataan dan kuasa pemindah bukuan. Untuk serah terima kuncinya kalian bisa janjian sama pihak developer, jadi nanti kalian tentuin aja kapan jadwalnya. Waktu aku serah terima kunci dari pihak developer itu aku juga dapat perjanjian kredit yang aku waktu itu sempet tanda tanganin juga sama pihak bank waktu pas proses akad. Mah nih lagi dicek tuh, hup nih ke dalam. Assalamualaikum. Segitu dulu videonya dari aku. Aku doain semoga kalian yang belum punya rumah segera diberi oleh Allah rumah yang kalian inginkan, dan kalau bisa kalian bayar dengan uang tunai keras, tanpa cicil, tanpa kredit. Amin ya Allah. Dan buat kalian yang sudah memiliki rumah, semoga kalian bisa memiliki 1 atau 2 rumah atau kontrakan atau kos-kosan atau lain sebagainya, dan membantu orang-orang di luar sana untuk bisa memiliki tempat tinggal. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.